Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Saat Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad masuk bersama sandal beliau, yang mana di Sidratul Muntaha malaikatnya Allah, malaikat Jibril, Allah larang untuk masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Tapi sandal mulia Nabi Muhammad Allah izinkan masuk ke Sidratul Muntaha, bukan karena sandal lebih mulia dari malaikat, bukan. Tapi ini sandalnya siapa? Sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sandal lebih mulia dari malaikat, tapi di sini sandal Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah karena sandal Nabi Muhammad telah menempel, dipijak oleh kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bifadlihi tuqdal hawaiji wa bini'matihi tatimmus salihati wa bidzikrihi tankashiful kurabat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, amma ba'd. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin ahibba'il kiram, segenap para habaib, para kiaiat, para asatid, para alim ulama, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaallah seluruhnya tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, Sayyidil Walid selaku khadimul majlis salawat Maula Inad Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Gadri matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, Kiai Taufik matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, ada banyak para kiai di sini. Ada Kiai Saiful Bahri matta'anallahu bih, ada Kiai Muhammad Siddiq, Muhammad Latif, Abdul Latif matta'anallahu bih. Juga ada Kiai Haris dan banyak kiai-kiai yang lainnya, asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat semua, yang mana Al-Faqir mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa mardati wa thawabi wa qurbihi minallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan, mengistiqomahkan kita punya hati
untuk tetap istiqomah hadir di dalam majlis yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan, menetapkan langkah kaki kita langkah demi langkah untuk senantiasa istiqamah hadir di dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, insyaallah kita diberikan keistiqomahan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berlomba-lomba untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tiada amalan yang paling mulia di sisi Allah melainkan amalan yang mana amalan tersebut dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Diwan Ta'iyatul Kubra lil Imam Al-Haddad sahib Ratib Qutb Al-Irsyad wa Gauth Al-Ibad wal Bilad lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadin al-mab'us li khalqir rahmah bihi khatamallahu nubuwata wa btada falillahi min khatmin bihi wa bidayatihi wa inna rasulallahi min ghairi miryatin imamun alal itlaqi fi kulli khadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautinin wa sadra suduril arifin al-a'immati. Beliau Imam Al-Haddad mengatakan dalam Diwan Ta'iyatul Kubra bahwa yang kita tahu kemuliaan para nabi-nabi terdahulu selain Nabi Muhammad, keagungan para anbiya terdahulu selain Nabi Muhammad, keistimewaan yang dimiliki oleh para anbiya terdahulu selain Nabi Muhammad, itu semuanya kenikmatannya, keistimewaannya, keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaannya dijadikan satu oleh Allah, dipadukan menjadi satu, dicampur menjadi satu oleh Allah, dan dituangkan keseluruhnya itu pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah siapapun para anbiya yang Allah pernah muliakan, yang Allah pernah agungkan, yang Allah pernah memberinya keistimewaan melainkan keseluruhannya tersebut, baik kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan, baik ataupun keistimewaan, itu semua sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Allah muliakan mereka, Allah agungkan mereka, Allah istimewakan mereka, melainkan itu semua sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam ibarah maulid yang begitu indah luar biasa, beliau katakan, tatanazzahul uyun fi hadaiki mahasini jamali fala tajidu mahluqan fil wujud ala mithalih sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, hiburan mata bukan kita jalan ke luar negeri melihat pemandangan-pemandangan indah di sana. Hiburan mata bukan kita melihat kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, lautan yang luas yang indah dengan air birunya. Bukan itu keindahan yang sesungguhnya, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Keindahan mata yang sesungguhnya adalah saat mana kita punya mata memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keindahan selain indahnya kita punya mata memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan serupa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih agung
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahtana bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita semua memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah terindah dari Allah, kenikmatan terindah dari Allah yang diberikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Fajaziyah mengatakan, wa atalin nabi maqala li Musa lan. Ketahuilah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang permintaannya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya yang lainnya ketika meminta kepada Allah pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Nabi Musa. Di antaranya siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin berjumpa kepada Allah, apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan bisa berjumpa denganku di dunia wahai Musa. Permintaan para anbiya pernah ditolak oleh Allah, tapi permintaannya Nabi Muhammad tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bermohon kepada Allah, mengemis di hadapan Allah untuk berjumpa dengan Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum meminta kepada Allah, belum mengemis kepada Allah, belum memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah. Allah undang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita hafal semua ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, ila akhiril ayat. Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah, ditolak oleh Allah, enggak dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad belum meminta kepada Allah, Allah undang khusus baginda Nabi Muhammad untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perjumpaan itu di Sidratul Muntaha antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Saat Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad masuk bersama sandal beliau, yang mana di Sidratul Muntaha malaikatnya Allah, malaikat Jibril, Allah larang untuk masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Tapi sandal mulia Nabi Muhammad Allah izinkan masuk ke Sidratul Muntaha, bukan karena sandal lebih mulia dari malaikat, bukan. Tapi ini sandalnya siapa? Sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sandal lebih mulia dari malaikat, tapi di sini sandal Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah karena sandal Nabi Muhammad telah menempel, dipijak oleh kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan di Sidratul Muntaha bersama sandalnya masuk Nabi Muhammad, tapi malaikat Jibril tidak diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah pun pernah melarang kepada Nabi Musa, ya Musa ihlana alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di dalam memasuki lembah yang begitu suci, Allah memerintahkan Nabi Musa, ihlana alaik, lepas sandalmu, lepas alas kakimu wahai Musa. Tapi apakah ada riwayat yang meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melepas alas kakinya, untuk melepas sandalnya ketika masuk di Sidratul Muntaha? La. Beliau masuk dengan sandalnya, yang mana malaikat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin. Sungguh di atas muka bumi ini telah dipijak oleh sandal mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Mi'raj, pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya, dihadang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Guna untuk apa Nabi Musa? Memberikan pertanyaan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad,
ceritakan sesuatu apa yang engkau diberikan oleh Allah. Sesuatu apa ketika engkau berjumpa dengan Allah. Allah memberikan perintah apa ketika engkau ini tadi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh Nabi Musa, tidak lain dan tidak bukan. Sebetulnya tujuan utamanya tahu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang Nabi Musa lontarkan kepada Nabi Muhammad, tujuan utamanya Nabi Musa ingin menikmati wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya dipanjangin. Semakin panjang pertanyaannya, semakin dia melihat terus wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu kisah ketika hijrahnya Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika berada di goa, itu Sayyidina Abu Bakar menutup hufrah. Semua lubang itu ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar menggunakan tangan dan kakinya. Guna untuk apa? Menyelamatkan Nabi Muhammad dari binatang-binatang yang akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertidur Nabi Muhammad di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Kaki satunya Sayyidina Abu Bakar itu menutupi satu lubang. Yang mana ketika Rasulullah tertidur, Sayyidina Abu Bakar tertidur, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar merasa sakit yang luar biasa. Ternyata dari lubang tersebut ada ular. Ular yang ingin keluar. Ular itu ingin keluar, tapi dihadangi oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Sehingga tetap ditahan rasa sakit patokan ular tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar karena takut Rasulullah ini berada di pahanya Sayyidina Abu Bakar, tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, ditahan, nggak bergerak Sayyidina Abu Bakar karena takut membangunkan tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Sehingga ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar, nggak kuat lagi, menetes air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipinya Nabi Muhammad. Sehingga ini yang membangunkan tidurnya Nabi Muhammad. Ketika melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, apa kata Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ada seekor ular yang ingin keluar, tapi aku halangi, takut dia melukaimu, mencelakaimu. Kata Nabi Muhammad, lepaskan kakimu, biarkan ular tersebut keluar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gala ba'dal haqiqah. Tahu kenapa ular tersebut mencelakai Sayyidina Abu Bakar? Li syauqihi thu'ban ila wajhin Nabi Muhammad. Sebetulnya tidak ingin mencelakai Sayyidina Abu Bakar, tapi ular tersebut rindu dengan Nabi Muhammad, pengen keluar dihalangi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga nggak ada cara lain selain dipatok kakinya Sayyidina Abu Bakar, biar minggir kakinya Abu Bakar, dan ular ini dapat menikmati wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor ular punya kerinduan ingin memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan keadaannya kita? Satu contoh aja, bagaimana keadaan hati kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor ular rindu dengan Nabi Muhammad. Seekor onta fada'jan bazziman wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadib. Dan di antara lain Nabi Muhammad itu punya onta. Ontanya beliau bernama Atba. Tidaklah wafat Rasulullah, tidaklah meninggal Nabi Muhammad, melainkan ontaknya Nabi Muhammad udah nggak ada gairah mau ngapain. Makan nggak nafsu, minum nggak nafsu, tidur nggak bisa, selalu merindukan onta ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tangisan demi tangisan setiap hari keluar dari mata seekor onta ini, sehingga air matanya saking seringnya keluar berubah menjadi air mata darah dan menyebabkan matinya seekor ontanya Nabi Muhammad. Mati dalam keadaan rindu ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor hewan punya cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah benda mati. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai, kalau Mahalul Qiyam kita baca, wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika ya Rasulullah. Sebuah batang pohon menangis merintih merindukan Nabi Muhammad, ingin dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
contoh-contoh hewan cinta sama Nabi, contoh-contoh benda mati tadi cinta sama Nabi. Masa kita yang dijadikan khairul ummah, sebaik-baik ummah dan sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan tidak punya rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Maulid Ad-Dibai pun dikatakan fa idza surrifat turbatu tayyibatan minhu bi asyrafi ghalib. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Makkah melainkan karena kota Makkah pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Madinah dan dijadikan kota Madinah kota yang paling dimuliakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan. Tahu sebabnya apa? Sebabnya karena di kota Madinah terpendam jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin dari bulan kemarin, bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya kita adakan di sini pengajian rutin. Kita adakan di sini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mungkin antum semua pernah dengar cerita yang diceritakan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahid bin Ismail alaihi rahmatullah. Beliau menceritakan di dalam kitab Maulidnya Syaraful Anam. Apa yang beliau ceritakan? Ada sepasang suami istri Yahudi. Suaminya Yahudi, istrinya Yahudi. Dia tinggal di satu komplek, di satu daerah. Mayoritas tetangganya ini Muslim, orang beriman. Depan dia rumahnya orang Muslim, belakang rumah dia orang Muslim. Samping kanan rumah dia orang Muslim, samping kiri rumah dia orang Muslim. Mayoritas 90% dia punya tetangga orang Muslim, orang mukmin. Si istri Yahudi ini betul-betul memperhatikan, kok setiap tahun pada bulan Maulid kita punya tetangga tuh di depan. Dia bertanya kepada suaminya nih, si istri Yahudi, wahai suamiku, perhatikan deh, itu kita punya tetangga di depan rumah kita setiap tahun mengadakan pesta besar-besaran. Dia nggak tahu Maulid, orang Yahudi, nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia taunya pesta. Dia bilang sama suaminya, itu tetangga kita yang depan setiap tahun pasti dia ngadain pesta besar-besaran. Itu ada apa wahai suamiku? Suaminya sedikit tahu. Oh, itu mereka merayakan bulan kelahiran Nabi yang mereka imani, Muhammad. Kata suami si Yahudi ini. Kata si istrinya, oh begitu. Percakapan ini berlalu, selesai. Akhirnya suami istri ini tertidur di malam hari. Si istri Yahudi yang tadi bertanya tentang ada apa sesuatu yang tetangganya bikin di depan rumahnya itu, dimimpiin di dalam mimpinya itu rumah tetangganya yang tadi pagi mengadakan maulid itu didatangi oleh sekelompok segolongan orang yang luar biasa, berpakaian serba putih, bercahaya, ganteng-ganteng, wajahnya cakep-cakep, enak banget dilihatnya. Masuk rame-rame itu ke rumah tetangga muslimnya yang tadi pagi mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke situ rame orang. Ini si istri Yahudi dalam mimpinya ngelihat dari jendela rumahnya. Dilihat kok tambah banyak yang masuk. Akhirnya dia penasaran, dia keluar dari rumahnya. Dia datengin, dia samperin rumah tetangganya itu yang di depan tadi. Ketika didatengin, dia ngelihat ada orang di sampingnya. Dia tanya, wahai fulan, itu ada apa itu? Di rumah tetangga saya kok rame bener. Ini orang ngejawab, oh tadi pagi tetanggamu yang muslim ini mengadakan maulid Nabi Muhammad. Sekarang para sahabat Nabi, para tabi'in, para alim ulama, para wali min auliyaillah datang ke rumah tetanggamu yang muslim itu guna untuk menyebarkan keberkahan di dalam rumah tetanggamu itu karena dia telah membuat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ramenya orang, dari banyaknya orang, dari orang yang cakep-cakep mukanya, itu ada satu yang beda. Dan satu orang tersebut berada di tengah-tengah, dikerumunin gitu, dikerumunin, ya, dilingkarin oleh para sahabat tadi. Dan wajah yang di tengah ini wajah yang paling ganteng, yang lebih ganteng dari yang lainnya. Kata si istri Yahudi, Tayyib, itu para sahabat, itu para alim ulama, itu para aulia min auliaillah. Itu yang tengah siapa itu? Kok wajahnya ganteng banget? Kok cakep banget? Indah banget. Saya seumur-umur gak pernah ngelihat orang yang lebih ganteng dari dia. Saya seumur-umur gak pernah ngelihat wajah yang lebih indah dari wajahnya. Dia orang ngejawab,
Yang lain itu sahabat, wali min auliyaillah, para tabi'in. Yang di tengah-tengah itu nabinya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ikut hadir, ikut masuk ke dalam rumah, menyebarkan keberkahan rumah yang pernah dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sampai di situ, si istri Yahudi ini bilang lagi, oh itu nabimu sungguh indah, terkesima, terpesona seorang wanita Yahudi ini, dan mengatakan lagi, kira-kira kalau saya panggil nabimu itu, dia akan ngejawab nggak? Kata ini orang, oh nabinya aneh, nabinya saya, nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, nabi yang punya akhlak luar biasa, tidak pandang bulu, sekalipun engkau tidak beriman kepadanya, tapi ketika engkau akan memanggilnya, dia akan menjawab dengan penuh rasa cinta. Akhirnya dengan polosnya di hadapan para sahabat, para tabi'in, para wali min auliyaillah, si istri Yahudi ini teriak, ya Muhammad, menoleh nengok Nabi Muhammad dan mengatakan dengan jawaban yang penuh luar biasa lembutnya, cintanya, sayangnya, perhatian. Apa kata Nabi Muhammad? Labbaiki wa sa'daiki, aku menjawab panggilanmu wahai wanita, aku menjawab panggilanmu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepadamu kebahagiaan. Si istri Yahudi ini, wanita Yahudi ini bilang, sungguh aku tidak pernah memanggil seseorang dan seseorang itu menjawab dengan lembut seperti Anda. Saya nggak pernah memanggil seseorang dan dijawab dengan penuh cinta dan perhatian seperti jawaban Anda barusan. Tambah terpesona dan terkesima si Yahudi ini. Wanita Yahudi ini terus mengatakan, ajibtu nidai wa ana ala ghairi dinik. Ya Muhammad, engkau jawab panggilanku dengan penuh lemah lembut, padahal aku tidak seagama denganmu, padahal aku tidak beriman kepadamu, tapi engkau menjawab panggilanku dengan penuh cinta ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma ajibtu nida'aki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Aku tidak menjawab panggilanmu wahai wanita, melainkan karena aku telah mengetahui Allah telah memberikan hidayah kepadamu agar engkau masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Akhirnya si Yahudi ini menangis dan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidurnya, tadi dalam mimpi, bangun dari tidurnya, dia punya pipi si wanita ini dan bantalnya udah penuh dengan basahan. Basahan apa? Air mata. Air mata yang dia menangis tadi malam dalam mimpinya masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika bangun tidur, dia azam, niat sudah akan melafatkan syahadatnya ketika dia bangun tidur. Pas bangun tidur, dia syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan niat azam di dalam hatinya untuk apa? Malam ini juga saya akan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bingung. Tunggu dulu. Jangankan saya mengadakan maulid malam ini, bagaimana kalau suami saya tahu tentang keimananku ini? Jangankan ngadain maulid, bagaimana nih kalau suami saya tahu tentang keimananku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si wanita Yahudi ini berpikir, tanpa panjang lebar dia siap menerima resikonya. Gak peduli apapun yang akan dilakukan oleh suamiku, seketika dia tahu tentang keimananku kepada Muhammad, aku akan terima segala resikonya. Keluar dari kamarnya, ngelihat si suaminya ini lagi duduk di ruang tamu. Akhirnya ditutup lagi. Deg-degan ini si wanita Yahudi ingin menyampaikan tentang keimanannya kepada suaminya dan tentang niatnya untuk mengadakan maulid pada malam hari tersebut. Ingin tujuannya menyampaikan dua berita. Berita pertama tentang keimanannya kepada Rasulullah. Berita kedua, dia ingin mengadakan malam itu juga di rumahnya maulid Nabi Muhammad, supaya datang Nabi dan mendapatkan rumahnya itu keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika buka daripada pintu kamarnya, ngelihat suaminya lagi di ruang tengah, dia tutup lagi. Dia rangkai kata lagi, kalimat yang enak nih, biar saya ini enak
mengungkapkannya kepada suami saya. Akhirnya udah tanpa panjang lebar lagi, setengah jam kemudian dibuka lagi itu kamar dan dia mau menghampiri suaminya guna untuk apa? Mengabarkan dua berita tadi. Yang pertama tentang keimanannya kepada Rasulullah, yang kedua tentang apa? Tentang ingin mengadakan maulid Nabi Muhammad di dalam rumahnya pada malam hari tersebut. Ketika buka kamar pintu yang kedua oleh si wanita Yahudi ini, udah berubah keadaannya. Berubah gimana? Yang tadinya suaminya itu duduk di ruang tamu, sekarang suaminya lagi repot, lagi sibuk. Segala kursi-kursi itu dipinggir-pinggirin, gataif, karpet-karpet digelar di dalam rumahnya. Kayak semacam ada sesuatu yang ingin dibuat oleh suaminya. Kayak sesuatu apa itu? Sesuatu acara yang ingin dibuat oleh suaminya. Sesuatu pesta yang ingin dibuat oleh suaminya. Sehingga si wanita ini belum mengutarakan tentang dua kabar tadi. Dia tanya dulu, wahai suamiku, kelihatannya engkau repot, engkau sibuk, engkau lagi ribet bener. Mau ada apa ini? Kata si suami bilang, saya malam ini ingin mengadakan maulid kelahiran yang tadi malam engkau masuk Islam di tangannya. Kira-kira paham ini cerita? Jadi si istrinya tambah bingung. Saya belum mengabarkan apa-apa kepadamu tentang keislaman, keimananku kepada Muhammad. Tapi engkau sudah tahu, wahai suamiku. Kata suaminya, iya, tadi malam mimpi itu ketika engkau beriman, masuk Islam, membaca syahadat di hadapan Muhammad, mimpi itu nggak terputus di situ. Setelah itu, mimpi itu berlanjut kepadaku dan aku pun masuk Islam, beriman di tangan Muhammad. Bahkan, wahai istriku, yang mengabarkan keimanan, keislamanmu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, tetangga Muslim bikin maulid, sekalipun Yahudi yang benci sama Nabi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Kanan kiri depan belakang mungkin semuanya ini muslim. Wa insyaallah keberkahan tidak diragukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita di dalam majlis ini, dimanapun majlisnya, apapun majlisnya, tujuan kita tuh satu. Apa tujuannya? Menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan kita. Kalau ada tujuan-tujuan lain, takut. Takut apa? Majlis tersebut malah bukan membahagiakan Nabi, tapi justru mengecewakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada istilah majlis main gede-gedean. Nggak ada istilah majlis main hebat-hebatan. Nggak ada istilah majlis main wah, main gaya-gayaan, main besar-besaran. Nggak ada. Kalau majlis yang semacam itu khawatir. Majlis yang bukan lillah karena Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita. Dimanapun majlisnya, siapapun pemimpinnya, apapun nama majlisnya, tujuan kita satu, karena ridho Allah dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada iri, hasud, dengki, apapun itu namanya. Malah justru waliyadzubillah akan merusak nama majlis tersebut. Mudah-mudahan dimanapun majlisnya, apapun majlisnya, siapapun pemimpinnya, kita sama-sama merangkul, bergabung untuk sama-sama menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir hajat dunia wal akhiratnya digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir langkah demi langkah dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Langkah demi langkah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, semuanya kuncinya satu. Kalau doa ingin digobul oleh Allah, maka sebelum doa bersalawat kepada Nabi Muhammad, menyertakan nama Nabi Muhammad, karena seluruh para anbiya doanya itu digobul oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan. Mereka semua ketika berdoa kepada Allah menyertakan wasilah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlebih harapan terbesar kita, majlis, semua majlis dimanapun majlisnya, apapun majlisnya, semuanya akan menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati Nabi Muhammad. Dan dimanapun majlisnya, apapun majlisnya, kita hadir, mudah-mudahan harapan tertinggi kita, sebagaimana kita dikumpulkan di majlis maulidnya Nabi, kita tidak diharamkan oleh Allah untuk bergabung, duduk bareng bersama Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Terlebih luar biasa lagi, kita diizinkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad memandang wajahnya kita. Sebab
Kalau kita mengandalkan, tahu apa bahasa Maduranya mengandalkan ini? Iya, kalau kita merasa, ngambuagi gitu, ya. Iya, kalau kita merasa kita punya mata bisa mandang wajah Nabi Muhammad, mata kita kotor, mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, rasanya nggak mungkin, mustahil, meskipun tiada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Untuk mata kita memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah, kita berharap tangan kita menyentuh tangan mulia Nabi Muhammad, tangan kita kotor. Kita hanya berharap kepada Allah, tangan yang hina dan kotor ini diizinkan untuk menjabat tangan mulia Nabi Muhammad. Kalau kita berharap kita berpeluk dan dipeluk oleh Nabi Muhammad, tubuh kita kotor. Kita berharap kepada Allah, barakah ini majlis Allah izinkan kita memeluk dan dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.